Usia 20-an itu masa yang seru di hidupmu. Kau mungkin cuma punya sedikit uang, tapi jelas kau jauh lebih bebas. Banyak orang di usia 20-an merasa tak terkalahkan. Dulu aku juga begitu, mungkin ada benarnya. Tapi kenyataannya di usia 20-an posisimu paling rentan. Kalau seseorang membuat kesalahan finansial di tahap ini, itu akan berdampak besar pada masa depannya. Tiap kesalahan ini berbeda, jadi sangat penting untuk kau menonton video ini sampai selesai. Kalau tidak, kau bisa jadi salah satu korbannya. Jadi, tekan tombol like. Kalau sudah, kita langsung mulai. Nomor 1, menyia-nyiakan waktu luangmu. Di awal usia 20-an, kau sangat kaya dalam satu hal. Kau punya banyak sekali waktu. Kau bisa lakukan banyak hal untuk ubah waktu luangmu jadi uang. Kalau kau cuma buang-buang waktu, itu artinya potensi uang yang bisa kau hasilkan hilang begitu saja. Ini juga waktu yang tepat untuk investasi ke diri sendiri dan membangun skill. Dulu, ku pakai waktu luangku untuk menggambar model pesawat. Dari situ, aku bisa buat versi produksinya dan menjual ke seluruh dunia. Faktanya, salah satu desain terbesarku itu pesawat RCA terlaris di Inggris. Desain aslinya aku gambar di kelas saat aku sedang bosan saat diajar oleh guru geografi. Aku masih ingat, itu Pak Woolard. Jadi mengembangkan skill sejak usia muda itu sangat bermanfaat bagiku. Nomor 2, berusaha mengikuti teman-temanmu. Tiap orang punya teman yang selalu terlihat punya mobil lebih keren, rumah lebih bagus, dan pasangan yang lebih keren. Biar ku beritahu rahasia, oke? Banyak orang sebenarnya cuma pura-pura. Tahun 2020, rata-rata hutang kartu kredit rumah tangga Amerika lebih dari $5.700. Ini mengejutkan karena artinya teman yang ingin kau ikuti gaya hidupnya mungkin punya lebih banyak hutang. Dengan akses ke kredit yang mudah, mereka jadi bisa memoles hidupnya. Teman yang butuh kau tampil keren itu bukan teman sejati. Teman sejati itu orang yang menyayangimu apapun yang terjadi. Mereka tetap di sampingmu saat kau kesulitan dan ada untukmu saat kau butuh. Mereka orang yang tak peduli apa yang kau belanjakan dengan uangmu. Nomor 3, minum berlebihan dan sering pesta. Saat sedang minum-minum, kau mudah terbawa suasana dan menghabiskan lebih banyak uang dari biasanya. Nah, ini kelemahan banyak orang. Ini salah satu hal yang membuat banyak orang tetap miskin dan tak bisa investasi. Aku bukan bilang nongkrong dan senang-senang itu salah. Kau harus melakukan hal yang membuatmu bahagia. Tapi intinya, semua hal kalau berlebihan jadi tak baik. Mungkin kau pikir menabung beberapa dolar tak terlalu signifikan, tapi uangmu bernilai jauh lebih tinggi saat kau masih muda kalau diinvestasikan daripada dihabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya tak kau inginkan. Dalam 20 tahun, nilainya bisa naik drastis. Nomor 4, menunda investasi pensiun. Saat usiamu 20-an, pensiun rasanya masih sangat jauh. Banyak orang baru mulai investasi untuk pensiun saat sudah berusia 45 atau bahkan 50-an karena banyak alasan. Mereka harus bayar cicilan, harus menabung untuk pendidikan, dan tentu saja liburan. Makin ditunda hasilnya akan berkurang drastis. Biar ku jelaskan, kalau kau investasi $100 per bulan selama 30 tahun dengan return tahunan 7%, kau akan punya $116.945 di dana pensiunmu. Dan dana ini akan terus tumbuh sampai kau pensiun. Tapi kalau kau menunda investasi pensiun, misalnya 10 tahun dan mulai investasi dengan jumlah yang sama selama 20 tahun, tunggu dulu. Kau coba akan punya $50.000 di dana pensiunmu. Memang bisa tumbuh, tapi kau mulai dari angka yang kecil, cuma $50.000. $50.000 itu jumlah yang besar untuk rugi. Nyatanya, $50.000 itu awalnya cuma butuh $12.000, jadi keuntungannya banyak. Aku sangat beruntung, mentorku menyarankanku menabung dan investasi untuk pensiun sejak umur 18. Aku selalu diberitahu kalau harus menyisihkan setidaknya, jadi minimal 10% dari semua yang aku peroleh. Aku jadi bisa punya kemampuan untuk pakai uang itu di berbagai kesempatan investasi, seperti bisnis, properti, dan juga saham. Bahkan Einstein bilang bunga majemuk itu keajaiban ke-8 di dunia. Nomor 5, tak punya dana darurat. Lebih dari 60% milenial tak bisa menanggung biaya darurat senilai $1.000. 60% tak punya cukup uang bahkan untuk hal darurat kecil. Aku tahu aku sering membicarakan soal ini, soal pentingnya dana darurat, tapi itu karena memang sepenting itu.
Aku belajar dari pengalaman pahit. Saat usiaku 19 tahun, aku beli mobil pakai pinjaman. Mesinnya cuma awet sebulan sebelum akhirnya rusak total dan membuatku terjebak hutang untuk ganti mesin. Karena beli mobil di luar kemampuanku, aku masuk ke lingkaran hutang yang sangat sulit untuk keluar. Kuputuskan untuk melunasi hutang dan kerja keras selama setahun. Dengan banyak usaha sampingan, aku tak ingin berada di situasi seperti itu lagi. Nomor 6. Pindah dari rumah orang tua terlalu cepat. Dengan sedikit memanfaatkan kebaikan orang tuamu, ini akan jadi keputusan terbaik yang pernah kau buat. Ini juga tempat tinggal termurah yang pernah kau dapatkan. Jadi jangan sia-siakan. Saat usiaku 20-an, saat itu tujuan utamaku yaitu pindah dari rumah dan tinggal sendiri. Aku cuma ingin punya kebebasan tanpa kehadiran orang tua. Aku jatuh cinta pada apartemen cantik ini. Sebenarnya tak terlalu cantik, tapi sempurna untukku. Saat aku masuk, aku sadar ini bisa jadi milikku. Aku mulai membayangkan sofa merah besar di ruang tamu, meja kerja, pesta di rumah, dan teman-temanku akan terkesan. Tanpa sadar, emosiku mengambil alih diriku. Aku tanda tangan pinjaman cicilan, lalu pindah. Tapi sebenarnya aku belum siap, tabunganku belum cukup, dan apartemen itu membuatku rugi banyak dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun akhirnya semuanya beres, tapi jelas itu bukan keputusan terbaikku saat itu. Semua orang cuma fokus ke cicilannya. Memang besar, tentu saja besar. Tapi kau harus pikirkan juga semua biaya lainnya. Di umur 20 dengan tinggi 193 cm, biaya makanku saja banyak. Biaya sewa tanah, perawatan, mobil, biaya perjalanan, dan masih banyak biaya lain. Jadi pertimbangkan tinggal di rumah selama mungkin, lalu investasikan uangmu. Nomor 7. Hutang untuk membeli mobil mewah. Saat penghasilanmu meningkat, kau tergoda untuk upgrade mobil agar bisa terlihat sukses ke teman atau keluargamu. Kita terus-terusan disuguhi oleh video YouTube anak umur 19 beli Tesla, Audi, Lamborghini. Tapi percayalah, itu bukan keputusan bijak. Sekarang saat kau beli mobil baru, mereka akan tanya mobil apa yang kau minati. Lalu mereka tanya berapa banyak yang bisa kau bayar per bulan. Mereka tak tertarik mobil apa yang kau inginkan. Mereka jual cicilannya. Tujuan mereka yaitu menjual cicilan sebanyak mungkin, selama mungkin, agar mereka dapat untung sebanyak mungkin. Banyak mobil mengalami kurva depresiasi tajam, yang artinya harganya jatuh sangat cepat. Tahu-tahu harga mobilmu tinggal separuh dari yang kau bayar, bahkan kalau kau beli secara tunai. Jujurlah ke diri sendiri, mundur sejenak dan lihat lagi mobil itu. Hitung biayanya secara menyeluruh, termasuk bunga dari cicilan yang kau ambil. Lalu, lihat berapa harga jual mobil itu di pasar mobil bekas setelah setahun. Sangat mengejutkan bahwa kau bisa rugi banyak. Satu-satunya keuntungan beli mobil baru, itu kau bisa pamer mobil barumu. Harusnya kau bilang, lihatlah hutangku yang menggemaskan ini. Lebih baik beli mobil bekas yang sudah dipakai dan harganya sudah turun. Dengan sedikit riset, kau bisa dapat mobil bekas yang keren dan memakainya selama beberapa tahun. Lalu jual dengan harga yang sama dengan yang kau bayar. Atau mungkin sedikit lebih murah, jadi mobil itu hampir gratis dan kau cuma bayar bahan bakar dan asuransi. Kau tetap bisa menikmati enaknya punya mobil bagus tanpa rugi besar. Nomor 8. Hubungan dan kencan mahal. Hubungan di usia 20-an itu mulai serius, percayalah. Kau bisa tergoda untuk foya-foya, kencan di restoran mahal untuk menarik hati orang yang kau sukai. Menyenangkan untuk sesekali memanjakan orang yang kau sayang dengan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kau mulai hubungan dengan menghamburkan uang, malah bisa menarik orang yang salah. Kau ingin pasangan menyukaimu apa adanya karena passion dan minatmu, bukan karena dompetmu. Banyak orang di usia 20-an ingin menikah, tapi nyatanya mereka belum mampu menikah di usia 20-an. Aku butuh waktu 16 tahun dari pertama kali bertemu cinta sejatiku sampai akhirnya menikah. Karena kami punya gambaran jelas soal bagaimana kami ingin hari itu berlangsung. Dan jelas, kalau kami menghemat biaya di hari itu, kenangannya tak akan sebagus itu. Dan aku masih ingat hari itu. Orang-orang masih berkomentar betapa serunya hari itu. Jadi, lebih baik tunda sampai kau punya lebih banyak uang agar hari itu jadi luar biasa. Intinya, hidup sesuai kemampuanmu dan investasikan ke masa depanmu. Akan kutaruh beberapa video di sini, tapi jangan diklik dulu.
Kalau ingin belajar lebih banyak cara meningkatkan kekayaanmu saat masih muda, pastikan subscribe channel ini, tekan lonceng agar tak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.